Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Cici Santoso, SPUG. Malam ini pagi saat ini ya, saya akan membahas tentang vitamin yang sebaiknya dikonsumsi selama masa kehamilan itu. Ya, ini berdasarkan pertanyaan dari beberapa ibu hamil kepada saya yang masuk melalui email saya. Nah, apa sih vitamin-vitamin itu pentingnya bagi kehamilan? Vitamin itu gunanya adalah untuk membantu menunjang kesehatan kehamilan. Nah, vitamin itu istilahnya bisa didapatkan dari makanan kita, dari makanan sehari-hari, dan juga tapi dengan catatan ya harus bervariasi makanan yang kita makan sehari-hari gitu ya. Dan itu juga untuk membantu untuk kesehatan gigi dan tulang pada bayi dalam kandungan, bahkan juga membantu untuk kesehatan tulang ibu hamil sendiri gitu. Tentu ada beberapa larangan-larangan, yaitu apabila vitamin-vitamin yang mengandung dosis vitamin A sangat tinggi itu tentu dihindari. Tapi kalau dosis vitamin A yang masih sekitar 5.000 unit itu masih diperbolehkan gitu. Nah, terus vitamin apa saja sih kalau begitu yang dibutuhkan? Di antaranya adalah vitamin asam folat yang mengandung asam folat gitu ya. Vitamin asam folat itu sangat penting pada kehamilan karena dia dapat membantu mencegah yang namanya kecacatan hamil yang dikenal dengan bahasa kedokteran neural tube defect namanya. Jadi cacat pada selubung saraf bayi gitu ya. Nah, vitamin-vitamin yang mengandung asam folat itu sebetulnya bisa juga didapatkan dari makanan kita sehari-hari, antara dengan ibu hamil yang rajin makan sayur-sayuran, misalnya brokoli, bayam, lalu pokoknya semua sayuran hijau dan kacang-kacangan juga boleh gitu ya. Nah, berapa banyak yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungannya? Minimal satu hari itu mengkonsumsi sekitar 400 mikrogram vitamin yang mengandung asam folat gitu ya. Semakin kehamilan kita berisiko, tentunya akan semakin tinggi vitamin asam folat yang kita butuhkan. Oke. Lalu berikutnya yang kita butuhkan adalah vitamin D. Vitamin D ini bisa didapatkan pada ibu hamil melalui paparan sinar matahari. Tapi tentu itu tidak cukup gitu, sehingga kebanyakan dokter spesialis kandungan akan masih meresepkan suplementasi vitamin D yang khusus vitamin D gitu ya. Ya minimal kira-kira 1000 unit per harinya, itu minimal seperti itu. Kadang-kadang itu juga perlu dicekkan dulu kadar vitamin D-nya berapa dalam darah. Tapi boleh juga kita langsung beli vitamin D dengan dosis yang tidak terlalu tinggi misalnya. Tapi andai kata kita mengalami kekurangan vitamin D, bahkan kita dibutuhkan lebih dari 5.000 unit untuk sekali minum ya. Tapi rata-rata kebanyakan untuk ibu hamil cukup kira-kira 1.000 sampai 2.000 unit dalam selama masa kehamilan per harinya. Okay? Nah, lalu apalagi ya, kira-kira vitamin yang mengandung zat besi juga bisa. Itu juga sangat penting pada kehamilan. Itu untuk kalau kita tahu kalau ibu hamil kekurangan zat besi selama masa kehamilan atau kekurangan vitamin Fe selama masa kehamilan, itu dia akan mudah lelah, ngantuk gitu ya. Bahkan yang bisa anemia itu adalah kurang darah, yaitu kadar Hb-nya di bawah 10 pada wanita Indonesia gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau dari makanan sehari-hari apa saja yang mengandung vitamin yang mengandung Fe itu ya? Itu kira-kira ya misalnya daging merah gitu ya, lalu sayuran hijau, lalu buah-buahan serta kacang-kacangan gitu. Nah, tapi andai kata masih dikira kurang oleh dokter kandungan, biasanya juga masih diberikan suplementasi yang mengandung vitamin yang mengandung Fe, mengandung zat besi itu. Oke. Bahkan di Puskesmas pun dosisnya juga lumayan tinggi itu untuk vitamin yang mengandung Fe itu ya, untuk keperluan ibu hamil selama masa kehamilan. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah vitamin C. Vitamin C ini sangat penting untuk proteksi sel-sel, baik sel-sel janin maupun sel-sel ibu hamil gitu ya. Dan dia
mampu memberikan, kan karena dia antioksidan, dia mampu membuat ibu hamil juga bisa lebih sehat, lebih berenergi untuk setiap harinya. Nah, vitamin A kira-kira didapatkan dari apa saja makanan yang kira-kira mengandung vitamin C itu? Antara lain ya buah-buahan otomatis ya, buah-buahan anggur gitu ya. Lalu sayuran hijau juga bisa, lalu paprika. Nah ini khusus paprika, oh no, saya sangat tidak suka paprika. Tapi itu untuk ibu hamil itu bagus, terutama paprika yang warna hijau dan paprika yang berwarna merah gitu ya. Lalu buah-buahan stroberi itu, stroberi kalau ada, tentu ada yang pernah merasakan stroberi ya, rasanya asam gitu ya, kadang manis kadang asam, itu sangat bagus untuk ibu hamil karena dia mengandung vitamin C yang lumayan tinggi. Sayuran brokoli itu juga bisa, itu sangat, cuma ingat ya ketika masak sayuran brokoli mesti hati-hati ya, karena di sela-sela daun itu kadang-kadang dia suka bersemayam apa namanya kayak kutu atau cacing kecil-kecil, sehingga harus dalam memasaknya harus betul-betul sangat diperhatikan betul kebersihannya. Oke. Nah lalu kalsium. Nah kalsium ini penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi dalam kandungan ya. Bahkan untuk ibu hamil juga penting ini untuk kesehatan tulang ibu hamil, karena kan ibu hamil bagaimanapun kalsiumnya akan diambil oleh bayinya kan, sehingga perlu istilahnya ibu hamil itu mendapatkan asupan vitamin yang mengandung kalsium gitu ya. Kira-kira apa saja sih makanan yang mengandung kalsium gitu ya? Susu misalnya, susu yang tinggi kalsium gitu. Lalu sayuran hijau itu juga. Lalu kalau ada yang suka tahu Jepang atau tofu itu juga bisa. Tapi tahu Indonesia juga bisa, tidak harus tahu Jepang ya. Tahu Indonesia juga mengandung kalsium juga gitu ya. Lalu roti, tapi rotinya tidak semua roti ya, tapi roti yang diperkaya oleh kalsium itu. Lalu ikan-ikanan. Nah, ikan itu terutama ikan yang bisa kita makan tulangnya, kayak ikan sardin yang udah dihancurkan, atau ikan yang di presto kayak bandeng presto, itu sangat bermanfaat untuk memperoleh masukan kalsium, tambahan kalsium bagi ibu hamil. Oke. Nah, berikutnya adalah yang terbaru nih tentang DHA ya. Sekarang ini banyak vitamin-vitamin mahal yang dijual di apotek gitu ya, bahkan di apotek-apotek atau toko-toko obat gitu ya. Itu vitamin-vitamin mahal yang mengandung DHA untuk ibu hamil gitu ya. DHA ini sangat bagus untuk perkembangan kulit bayi, mata bayi, dan otak bayi gitu ya. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa tubuh itu tidak mampu membuat DHA sendiri yang dalam jumlah yang cukup, sehingga kita perlu suplementasi DHA dari luar gitu. Nah, oleh karena itulah yang mendorong banyak industri farmasi yang menciptakan vitamin-vitamin hamil yang mengandung DHA gitu. Nah, apa saja sih bagusnya DHA bagi kehamilan itu ya? Di antaranya adalah itu bagus untuk perkembangan otak bayi, itu bagus ya. Lalu perkembangan mata bayi itu juga bagus. Lalu sistem saraf bayi itu juga bagus ya. Bahkan ada beberapa penelitian mengatakan DHA itu dapat mencegah terjadinya persalinan prematur, artinya persalinan kurang bulan. Jadi mencegah kontraksi yang diikuti oleh persalinan sebelum waktunya lahir gitu. Lalu mencegah juga bayi lahir kecil. Makanya jangan heran kalau kita lihat itu bayi-bayi yang ibunya lagi minum vitamin yang mengandung DHA, itu bayinya rata-rata gemuk atau kepalanya besar gitu ya. Itu karena memang perkembangan otaknya juga bagus banget ya. Nah, terus untuk ibu-ibu yang habis melahirkan itu juga mampu membantu mengurangi yang kejadian adanya depresi pasca persalinan atau apa namanya itu ya, baby blues itu ya, itu juga penting ya. Lalu bagaimana cara kita ibu hamil memperoleh vitamin yang mengandung DHA dari makanan? Misalnya kita tentu kan nggak mungkin hanya minum vitamin saja, tentu harus ada dari makanan juga ya. Itu apabila ibunya rajin makan ikan, semua ikan-ikan laut itu mengandung DHA gitu ya. Antara salmon, misalnya ikan salmon, tapi kan itu mahal. Sarden itu ya lumayan mahal kan ya, makarel, udang, lobster itu mahal-mahal semua. Yang gampang apa yang gampang?
ikan asin, gampang ya. Ikan asin banyak di Indonesia. Indonesia ada produsen ikan asin kan ya, banyak ya. Lalu telur ayam, telur puyuh gitu, itu juga banyak mengandung DHA. Lalu ayam, nah usahakan ayamnya ayam kampung ya. Tapi kalau memang ayam kampung lebih mahal ya sudah ayam kayak ayam fried chicken itu ya boleh, silakan. Oke, saya rasa itu dulu. Apabila misalnya ada pertanyaan lagi nanti bisa email ke saya, nanti akan kita bahas untuk di video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.